Jadi untuk filsafat sejarah itu sudah dikenal oleh orang yang hidup pada abad Yunani kuno, abad kemunahan atau abad Renaissance. Ya. Tetapi pengetahuan filsafat sejarah itu belum dinamakan sebagai filsafat sejarah. Barulah di abad setelah Renaissance pengetahuan filsafat sejarah itu diberi nama bahwa itu adalah filsafat sejarah. Memang sudah diketahui pengetahuan tentang filsafat sejarah ini. Cuma pengetahuan tersebut baru dinamakan filsafat sejarah setelah abad Renaissance oleh Voltaire. 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 Sebenarnya sama aja kalau pakai I. Bodoh. Voltaire. Masuk dulu ke zaman Yunani. Di zaman Yunani kuno ada beberapa tokoh yang sudah bahas tentang filsafat sejarah, seperti Plato dan juga Aristoteles. Nah, kata Plato, kehidupan di dunia itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase di mana digenggam oleh Tuhan kehidupan manusia. Jadi kalau Tuhan menggenggam kehidupan manusia, berarti ada semacam keteraturan yang berjalan di dunia ini. Yang kedua, proses di mana Tuhan melepaskan tangannya di bumi. Sehingga di masa ini, di fase ini, keteraturan itu ada. Karena yang mengatur dunia itu adalah manusia. Jadi Tuhan membiarkan manusia bertindak, berlaku, melakukan tindakan-tindakan tertentu. Namanya manusia pasti ada nafsu, ya. Sehingga menyebabkan tindakannya itu luar batas yang telah ditentukan oleh alam. Lalu masuk ke proses berikutnya, yaitu kembali ke kegemaran, di mana manusia itu setelah melakukan perbuatan tercela, kejahatan di luar batas itu diambil sama Tuhan lagi. Di mana orang-orang yang jahat itu mungkin dipenjara manusia, atau mungkin mati secara mengenaskan, atau dibunuh oleh orang lain. Jadi artinya untuk terakhir dari perjalanan manusia pasti Tuhan akan mengambil kembali. Kalau kita analogikan perjalanan hidup manusia versi Islam, jadi kan di masa terakhir Islam itu memang Tuhan benar-benar mengatur dunia itu seperti apa, dengan cara menurunkan Imam Mahdi, ya, menurunkan Isa Masih. Jadi mempertahankan agama Tuhan ini tetap berjalan. Nah, itu kata Plato. Jadi kata Plato ada 3 fase di kehidupan dunia ini. Pertama, digenggam oleh Tuhan, lalu dilepaskan oleh Tuhan, terus diambil dan digenggam lagi. Lalu ketika masuk ke proses yang kedua, misalkan di proses melepaskan Tuhan, itu muncul kemunduran. Di mana kemunduran itu dimulai oleh proses demokrasi, yaitu proses di mana orang-orang secara berlebihan mengagungkan tahtanya, kekayaannya. Jadi mereka aja mungkin menganggap dirinya lebih bagus dibandingkan orang lain karena statusnya, karena kekayaan, karena keluarganya, atau segala macam. Lalu setelah orang itu
merasa agung dengan dirinya, maka mereka membuat kelompok-kelompok di mana kelompok itu gabungan orang yang bangga dengan kehidupannya, dengan keluarganya. Itu disebut dengan oligarki. Jadi kalau pemerintah itu hanya diisi oleh orang-orang yang mungkin bangga dengan keluarganya, kekayaannya, nah itu disebut dengan oligarki. Orang yang mungkin dipilih di suatu lembaga di mana semuanya mempunyai kebanggaan tersendiri dia. Nah, jadi kalau ada negara yang mungkin lembaganya itu tidak diisi oleh orang biasa, tetapi diisi oleh orang-orang yang mungkin mempunyai prestisius, ya, seperti keluarga, kekayaan, atau hal lainnya, itu disebut dengan oligarki. Lalu setelah proses oligarki itu terbentuk, maka setiap kelompok itu dia mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga disebut dengan demokrasi. Tapi dia aja yang berdemokrasi, kalau di bawah dia nggak ada. Nah, setelah demokrasi itu terbentuk, barulah despotisme. Jadi mereka itu berkeinginan kelompok-kelompok mereka aja yang mungkin mengisi pos-pos penting atau strategis di kerajaan atau itu disebut dengan despotisme ataupun absolutisme. Nah, karena ada upaya untuk mempertahankan kehidupan, mereka itu pasti melakukan hal-hal yang mungkin berlawanan dengan hukum-hukum Allah, sehingga muncullah kemunduran-kemunduran di zaman kedua atau fase kedua dalam perjalanan hidup manusia. Itu katakanlah. Mau bilang? Mau. Dari mana? Dari Dari mana? Lihat dia aja. Kamu ada masalah? Kalau hidupnya lalu masih bahagia? Ya Pak. Bahagia bedanya. Bahagia. Ciao. Aduh. Oke. Kita masuk dalam pemikiran Plato. Plato itu bilang bahwa perjalanan hidup manusia itu ada tiga. Pertama, dunia itu digenggam oleh Tuhan. Karena Tuhan langsung mengurus dunia, maka dunia itu berjalan secara teratur. Nah, selanjutnya masuk ke dalam fase berikutnya, Tuhan melepaskan tangannya untuk mengurus dunia. Jadi disuruh manusia itu mengurus dunia ini. Nah, karena manusia itu punya nafsu, ya, jadi nggak terkontrol manusia ini. Jadi fase kedua ini adalah fase di mana terciptanya ketiga. Nah, fase yang terakhir yaitu dunia kembali digenggam oleh Tuhan. Nah, diatur sama Tuhan dunia sehingga keteraturan itu kembali ada di dunia. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, untuk menjelaskan fase kedua, fase kemunduran ini, maka ada proses yang dilalui kata Plato, yaitu ada proses demokrasi, ada proses oligarki, ada proses demokrasi, dan ada proses despotisme. Demokrasi itu adalah orang-orang bangga dengan status, dengan kekayaannya, keluarganya, atau lalu mereka itu berkumpul yang mungkin sama-sama mengakui keberadaannya, yang sama-sama mengakui keluarganya, kekayaannya, yang bangga dengan dirinya, disebut dengan oligarki. Lalu setelah proses oligarki masuk demokrasi, jadi dia bersekongkol, dia mempunyai hak yang sama, tanggung jawab yang sama, kewajiban sama untuk mengurus kerajaan ataupun mengurus pemerintahan. Jadi dia mempunyai peran yang sama sebenarnya. Dan karena dia berkeinginan untuk menjaga keberadaan mereka dari suatu kerajaan
ataupun pemerintah, maka masuk dalam despotisme. Jadi ada keinginan untuk bertahan dengan cara melakukan hal-hal yang di luar batas. Itu disebut dengan despotisme. Ada pertanyaan? Kenapa disebutkan fase kemunduran? Saya tadi nggak ada kayak fase-fase yang negatif gitu. Nah ya, kenapa disebut dengan fase kemunduran? Karena di tahap kedua ini kan Tuhan tidak ingin campur tangan. Dia membiarkan manusia ya untuk mengurus dunia ini. Jadi karena manusia ini tidak terkontrol, hidupnya, nafsunya ini tidak terkontrol, jadi maksiat, kejahatan, kriminal itu tercipta di dunia ini. Reza, ada pertanyaan? Eha? Berarti ya. Yang ketiga, Plato mengatakan bahwa ada sinkronitas antara kosmos, etik, dan politik. Sinkronitas tahu ya? Lalu untuk kosmos ini kan segala yang ada di dunia itu disebut dengan kosmos. Kehidupan yang ada di dunia itu disebut dengan kosmos. Nah, kosmos itu bagaimana terhadap manusia itu tergantung dari etik manusia. Lalu untuk manusia itu pasti dia berkeinginan untuk mempertahankan hidupnya, sehingga dia harus berpolitik. Baik atau buruknya politik itu tergantung dari etik. Jadi ternyata ya, bagaimana kosmos itu terhadap manusia itu tergantung dari etiknya yang mungkin dilihat dari politik. Sekarang kita punya etika buruk, lalu kita untuk bisa mempertahankan keberadaan kita itu kita mempunyai cara-cara yang buruk, tidak? Nah, karena kita melakukan hal buruk, nanti kosmos yang mungkin membalas setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, simpel ya Pak. Jadi masuk hal dulu, aduh, udah kacau. Oke, kenapa? Ya. Apa hubungan kosmos, etik, dan politik? Ya. Karena saling berkaitan Pak. Kalau misalkan nggak ada kan politik sama etik itu berhubungan. Kalau misalkan nggak ada etik, politiknya beda. Itu yang saya tahu Pak. Saya bilang ya. Seluruh bagaimana tindakan kosmos terhadap manusia itu kan karena etik manusia. Etik itu kan mempengaruhi tindakan manusia, mempengaruhi politik manusia, dan politik itu kan berakibat bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Nah, karena ada hasil baik atau buruk, baru kosmos itu kembali membalas manusia. Bahasanya intinya ini ya, apa yang kita lakukan itu pasti ada bahasanya. Cuma ada tambahan kata politik ini. Jadi manusia itu semuanya berpolitik, walaupun dia tidak masuk di lembaga, organisasi dan segala macam, tetapi dia berpolitik. Kamu mengambil keputusan untuk berpilihan itu berpolitik sebenarnya. Karena kan mempertimbangkan sesuatu yang mungkin menguntungkan kita, sesuatu yang mungkin mana yang lebih baik dari kita, itu kan berpolitik. Jadi semua tindak tanduk manusia itu adalah kegiatan politik action. Dan sekali juga kita
Nabila. Berikutnya ada dari Aristoteles. Aristoteles. Ada yang tahu tentang teori yang konsep Aristoteles? Yang tahu aja. Ada baca buku ini Pak, Alam Pemikiran Yunani? Ini suka baca apa nih? Baca lirik lagu. Sekarang saya lihat di IG itu sudah ada kecenderungan yang berbeda dari Gen Z. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik ya. Karena ada IG dari Ferry Irwandi, ya, dia memfoto toko buku yang dia atau toko buku besar yang menjadi top seller itu adalah buku dari Aksi Massa. Jadi karena masyarakat pada umumnya merasakan ketidakadilan, keresahan, jadi untuk bisa mengakali bagaimana menempuh keadilan itu ya bukan aksi massa. Nah, Ferry Irwandi hebatnya gini, dia bisa mengakomodasi ya kekuatan rakyat dan politik tanpa mereka itu harus sama latar belakang. Kalau kita kan mengumpulkan kekuatan itu harus ada kesamaan, harus apa kita yang orang kalau kita sama-sama berjuang gitu. Kalau Ferry Irwandi dia enggak. Bayangkan orang dari Papua, dari Aceh, Kalimantan masuk dalam apa namanya komunitas apa civil society hebat sih. Saya lihatnya juga berkait dari Tanah Malaka walaupun masih tidak semua Malaka, tapi sudah bagus lah mengumpulkan orang ribuan itu ya tanpa ada kesamaan latar belakang. Ya, siap mesti lah. Iya, mesti siap. ya. Dia Pak, mau pilih apa? Oh, iya. Berapa hal kalanya Di sini Jakarta menang Pak. Apa? di Jakarta yang menang Prabowo. Jadi kata Aristoteles dan kawan itu, sejarah itu kan berbicara tentang sesuatu yang bersifat negatif. Misalkan ada bencana, ada kematian. Jadi di zaman itu sejarah itu tidak pernah menjadi bahan utama sebagai bahan penggunaan orang. Karena sejarah itu berisi tentang hal-hal yang mungkin orang tidak mau mengingat kejadian. Misalkan di zaman Yunani itu kan banyak gempa, terus banyak orang mati. Sekarang nggak mau dari sejarah karena pasti berbicara tentang sesuatu hal yang mungkin orang tidak mau mengingatnya. Jadi yang harus dipelajari di zaman Yunani kuno itu adalah puisi. Kenapa? Puisi itu kan menjelaskan sesuatu, ya, di mana sesuatu itu bersifat universal. Berbeda dengan sejarah. Misalkan ya, kalau sejarah Soekarno misalkan, lalu disebutkan bahwa Soekarno itu mengumpulkan beberapa orang, ya,
cerita dari Soekarno itu berguna nggak sama orang Barat? Belum. Kalau untuk orang Indonesia pasti. Jadi untuk sejarah itu bersifat partikular, yang mungkin orang tidak semuanya butuh tentang sejarah tersebut. Tapi kalau untuk puisi, kan ada yang tulis tentang cinta, cintanya idealnya seperti ini juga. Itu kan siapapun pasti butuh tentang pengetahuan cinta itu yang ditulis oleh puisi itu. Artinya puisi itu bisa menggambarkan kehidupan manusia secara luas. Misalkan ada Shakespeare, dia bercerita tentang Romeo and Juliet. Itu kan dimanapun orang baca tentang cinta kisah Romeo and Juliet pasti ada kesamaan percintaan. Pasti ada juga yang mungkin diambil sebagai pelajaran. Jadi untuk puisi itu bersifat universal, sedangkan untuk sejarah itu bersifat partikular. Jadi orang Yunani kuno itu nggak mau belajar sejarah, nggak berguna, karena hanya berbicara tentang sesuatu yang bersifat partikular ataupun tertentu. Misalkan Candi ini punya sejarah yang kita tahu sama-sama itu ada kehidupan romantisme. Nah, misalkan saya punya cerita tentang romantisme, kan kejadian itu saya alami aja. Belum tentu ya cerita romantisme saya itu berguna untuk Rizky. Artinya kejadian itu hanya berlaku untuk saya aja dan tidak mempunyai pelajaran untuk orang lain. Nah, sejarah itu tidak mempunyai makna yang bersifat universal. Jadi lebih baik dipelajari puisi dibandingkan sejarah di zaman. Lalu di zaman penyanyi kuno, agak berat lagi. Ini masih slow ya. Di zaman penyanyi kuno, sejarah yang banyak itu, yang mungkin bisa dijadikan pelajarannya itu sejarah perang. Kalau masalah sejarah masyarakat kecil, sejarah yang itu nggak penting perang. Kenapa perang? Karena dengan adanya sejarah perang, pemenang perang itu akan melegitimasi kekuasaannya sebagai pihak yang mungkin lebih tinggi dibandingkan orang lain. Misalkan ada di zaman itu perang Troya. Perang Troya pernah lihat tahu perang Troya itu sebenarnya dijaga oleh orang Yunani dari dulu sampai sekarang, karena itu yang membuat mereka itu bangga. Dia menang perang dari kaum Romawi Timur ya, kan Romawi Timur kuat, tapi dia bisa membinasakan pasukan Romawi Timur. Artinya kalau dijaga narasi itu dari waktu ke waktu, berarti orang Yunani itu orang yang hebat. Jadi narasi sejarah tentang perang itu harus dijaga. Tapi kalau narasi tentang sejarah yang lainnya selain perang itu nggak perlu, karena tidak mempunyai manfaat yang bagi orang misalnya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Cukup ya. Nah, kalau di zaman Yunani kuno itu kan tibanya dia membahas sejarah, tetapi sejarahnya bukan sejarah yang kita pelajari sekarang. Kalau kita kan belajar sejarah, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008 gitu ya. Kalau dia kan masalah sejarah juga, cuma nggak membahas tentang kehidupan manusia. Dia ingin membahas di sisi lain. Nah, di sisi lain ini disebut dengan filsafat sejarah. Jadi dia tidak membahas tentang manusia
tapi di sisi lain tentang sejarah. Misalkan Plato itu melihat bahwa sejarah itu ternyata grafiknya adalah naik turun ya, naik turun, turun naik turun gitu ya. Jadi ada yang Tuhan, terus dilepaskan sama Tuhan, terus kembali ke Tuhan. Terus Plato mengatakan bahwa kemunduran itu disebutkan berasal dari demokrasi, oligarki, demokrasi dan terakhir memang despotisme. Itu kan sejarah, cuma kan nggak itu kita pelajari di sejarah. Sejarah kan bahas tentang kehidupan manusia dalam konteks ruang waktu yang pasti gitu. Kalau ini kan agak luas nih. Itu disebut dengan filsafat sejarah. Begitu juga dengan Aristoteles, dia bicara tentang sejarah tapi tidak bicara tentang kehidupan manusia. Dia hanya melihat sejarah ini kayaknya tidak berfungsi, tidak fungsional dibandingkan puisi. Puisi itu bersifat universal, sedangkan sejarah itu bersifat partikular. Puisi itu bermakna dan bermanfaat untuk banyak orang, sedangkan sejarah itu hanya untuk orang. Artinya dia kan lihat sejarah, cuma dia nggak bahas tentang kehidupan manusia dalam konteks ruang waktu yang pasti. Itu disebut dengan sejarah. Tapi di zaman Yunani kuno, pengetahuan tentang Plato dan Aristoteles itu tidak dinamai dengan filsafat sejarah. Orang nggak tahu bahwa pembahasan itu filsafat sejarah. Jadi dia hanya membahas tentang masalah itu seperti apa, bermakna nggak masalah itu, bagaimana jalannya. Dia membahas itu aja. Itu disebut dengan filsafat sejarah. Tetapi orang tidak menamai pengetahuan tersebut sebagai filsafat sejarah. Ulang kita dibagi aslun Nabilah